Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama saya Daniel Budi Laksono dalam program Injil dalam Melodi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah nyanyian Natal yang sangat populer yang berjudul Away in a Manger atau dalam bahasa Indonesia Di Dalam Palungan, yang terdapat di dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 66 dan Kidung Jemaat atau KJ 102 dengan melodi yang berbeda. Nyanyian ini adalah sebuah Christmas Carol atau nyanyian Natal dari abad ke-19 yang ditulis oleh... Nah, sebenarnya penulis asli nyanyian ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Cukup lama sampai menjelang awal abad ke-20, orang-orang meyakini bahwa penulis nyanyian ini adalah Martin Luther, sang reformator abad ke-16 dari Jerman. Namun, dugaan ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, yang akan kita lihat nanti. Sehingga sampai saat ini, penulis nyanyian ini masih anonim. Dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru dituliskan bahwa penulis syair nyanyian ini adalah William James Kirkpatrick pada tahun 1895. Hal ini juga sebenarnya kurang tepat, karena Kirkpatrick sebenarnya adalah penggubah salah satu melodi yang sering digunakan untuk menyanyikan nyanyian ini. Ada beberapa melodi yang populer dipasangkan dengan syair nyanyian ini. Yang dimuat di buku NKB adalah melodi gubahan James R. Murray yang sering disebut dengan nama Mueller, sedangkan melodi gubahan Kirkpatrick dimuat dalam KJ. Namun sebelum melangkah lebih jauh, kita akan terlebih dahulu melihat lirik nyanyian ini dan mempelajari maknanya. Dalam bentuknya yang sekarang, nyanyian ini terdiri dari 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris, dan masing-masing baris terdiri dari 11 suku kata. Ini adalah pola meter yang biasa terdapat pada banyak himne-himne lain. Misalnya, bagian awal dari To God Be the Glory atau Terpujilah Allah, NKB 3, Immortal Invisible atau Abadi Tak Nampak, NKB 8, atau My Jesus I Love Thee atau Ya Yesus Terkasih, KJ 382. Bait pertama nyanyian ini berbicara mengenai bayi Yesus kecil yang terbaring tenang di dalam palungan, sementara bintang-bintang bersinar terang di langit. Bait ini merupakan romantisasi dari Lukas 2 ayat 7. Baris pertama berbunyi, Away in a manger, no crib for a bed. Ini tentu adalah pengaruh budaya barat pada waktu itu, di mana bayi-bayi umumnya diletakkan di dalam crib atau tempat tidur khusus untuk bayi. Dalam budaya Yahudi dan Timur Tengah pada umumnya pada waktu itu, kemungkinan besar tidak ada tempat tidur khusus untuk bayi, apalagi bagi kalangan yang kurang mampu. Anak-anak tidur di tempat yang sama dengan orang dewasa. Baris kedua, The little Lord Jesus laid down his sweet head. Kata-kata little dan sweet membuat suasana ini tampak begitu manis dan indah. Seperti bayangan yang ada di pikiran anak-anak mengenai suasana Natal pertama. Baris berikutnya, The stars in the heaven looked down where he lay. Semakin menegaskan suasana yang syahdu ini. Bintang-bintang di surga atau di langit digambarkan secara antropomorfis atau seperti manusia, seolah-olah bisa melihat ke bawah, ke tempat di mana Yesus kecil terbaring. Seperti yang ditegaskan lagi pada baris terakhir, The little Lord Jesus asleep on the hay. Yesus yang mungil itu tidur di atas jerami. Dari bait pertama ini kita sudah mendapat kesan yang kuat bahwa nyanyian ini ditujukan untuk anak-anak, dengan pemikiran mereka yang sederhana. Gambaran Natal pertama yang manis dan indah jauh dari kenyataan sesungguhnya yang penuh kesulitan, pergumulan, bahkan kekerasan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata-kata seperti crib, sweet, little, dan hay tidak diterjemahkan. Dan ungkapan mengenai bintang-bintang yang memandang ke bawah dari langit juga tidak diterjemahkan, sehingga kesan nyanyian anak-anak menjadi agak berkurang. Beranjak ke bait kedua yang dibuka dengan gambaran mengenai ternak yang bersuara membangunkan sang bayi Yesus. The cattle are lowing,
the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. Nah, baris kedua ini agak sedikit kontroversial. Karena tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa bayi Yesus tidak menangis. Walaupun Yesus adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri, namun ia lahir sebagai manusia biasa. Yang tentu saja sama seperti manusia-manusia lainnya, juga harus tumbuh berkembang dari bayi hingga menjadi dewasa. Dan kemungkinan besar akan menangis juga ketika menghadapi masalah. Jadi sekali lagi bagian ini terlalu meromantisasikan kelahiran Yesus. Namun jika dipandang sebagai nyanyian anak-anak, tentu saja bagian ini masih bisa diterima. Yang Muger menghindari masalah ini dengan menerjemahkannya menjadi tetapi sang bayi tiada resah. Di baris ketiga dan keempat, adegan berubah menjadi sebuah doa kepada Yesus yang sekarang sudah berada di surga. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my side until morning is nigh. Jika di bait pertama digambarkan bintang-bintang yang memandang ke bawah kepada bayi Yesus di dalam palungan, maka di bait kedua ini, Yesuslah yang memandang ke bawah kepada kita dan menemani kita hingga pagi menjelang. Bagian ini mirip sekali dengan nyanyian-nyanyian lullaby atau nina bobo yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak menjelang tidur. Jadi semakin jelas bahwa ini adalah nyanyian anak-anak. Bait pertama dan kedua nyanyian ini pertama kali muncul pada bulan Maret 1882 dalam sebuah publikasi di Amerika Serikat dengan judul Luther's Cradle Song. Pengantarnya berbunyi kurang lebih demikian. Himne ini yang digubah oleh Martin Luther untuk anak-anaknya masih dinyanyikan oleh para ibu di Jerman untuk anak-anak mereka. Dan di tahun-tahun berikutnya nyanyian ini muncul di semakin banyak buku nyanyian lain dengan pengantar yang kurang lebih sama atau bahkan berkembang semakin panjang. Selama bertahun-tahun orang meyakini bahwa penulis bait pertama dan kedua ini adalah Martin Luther. Walaupun jika diperhatikan dari liriknya, hal itu sangat diragukan. Mengingat Martin Luther adalah seorang teolog dan pengajar yang sangat kuat memegang doktrin. Sedangkan lirik nyanyian ini tidak begitu syarat dengan pengajaran. Bahkan seperti yang sudah kita lihat tadi, ada bagian-bagian yang murni hasil imajinasi, untuk tidak mengatakan kurang alkitabiah. Namun demikian, dengan alasan bahwa Martin Luther menulis nyanyian ini untuk anak-anaknya, banyak orang masih mempercayainya. Namun demikian, para sejarawan musik yang mempelajari nyanyian ini menemukan bahwa versi Jerman yang tertua dari nyanyian ini baru muncul sekitar tahun 1934. Lebih dari 50 tahun sejak penerbitan versi bahasa Inggrisnya. Dan teks bahasa Jermannya terdengar agak aneh, seperti diterjemahkan dari bahasa Inggris, bukan sebaliknya. Hal ini agak tidak masuk akal, mengingat Martin Luther adalah orang Jerman. Jadi nyanyian yang diciptakannya pastilah pertama-tama dalam bahasa Jerman lebih dahulu, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, dalam semua tulisannya, Martin Luther tidak pernah menyebut-nyebut mengenai nyanyian ini. Dan jika memang benar Martin Luther yang menulisnya, mengapa teks ini baru muncul di sekitar akhir abad ke-19, sedangkan Martin Luther hidup di awal abad ke-16? Richard Hale, seorang sejarawan dan musikus yang mempelajari nyanyian ini, menduga bahwa awalnya nyanyian ini kemungkinan besar berasal dari sebuah drama atau operet yang menceritakan mengenai Martin Luther yang merayakan Natal bersama anak-anaknya, yang dibuat bertepatan dengan peringatan 400 tahun kelahiran Martin Luther, yaitu pada tahun 1883. Dan dari sanalah berkembang kisah-kisah yang kemudian beredar untuk semakin mempopulerkan nyanyian ini. Pada tahun 1892, Charles H. Gabriel, seorang komposer yang karya-karyanya juga banyak menghiasi buku nyanyian kita, memuat nyanyian ini namun menambahkan satu bait lagi yang menjadi bait ketiga. Awalnya orang mengira bahwa bait ketiga ini adalah ciptaan Gabriel sendiri. Namun
beberapa tahun kemudian beredar kisah bahwa penulis bait terakhir ini adalah seseorang yang bernama John T. McFarlane. Namun demikian tidak banyak informasi mengenai siapa sebenarnya John T. McFarlane ini. Gabriel sendiri mengkreditkan seluruh lirik lagu ini kepada Martin Luther. Jadi sekali lagi penulis syair nyanyian ini termasuk bait ketiga masih menjadi misteri. Namun demikian, lepas dari siapa sebenarnya penciptanya, nyanyian ini sangat indah. Walaupun liriknya tidak terlalu banyak memuat doktrin atau pengajaran, tapi digubah dengan sangat indah. Ditambah lagi dengan melodi yang begitu merdu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, baik buku NKB maupun KJ sama-sama memuat nyanyian ini dengan melodi yang berbeda. Kedua melodi ini sama-sama indah dan sederhana dengan caranya masing-masing. Dengan gaya seperti nyanyian lullaby atau Nina Bobo yang lembut dan mengalun, nyanyian ini menjadi sangat populer dinyanyikan di masa Natal. Sebagai penutup, saya akan membacakan bait ketiga yang berupa sebuah doa permohonan kepada Tuhan Yesus agar tetap menyertai semua anak-anaknya dengan berkat, kasih, dan perlindungannya. Be near me, Lord Jesus. I ask thee to stay. Close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and fit us for heaven to love with thee there. Selamat Natal. Tetapi sang hari tiada.